Masih bersama kami di Presisi Pagi. Polresta Bandara Soekarno-Hatta langsung bertindak sigap setelah mengetahui ada seorang balita anak tukang sapu di kawasan bandara menderita stunting dan penyakit tuberkulosis. Tim dokter segera diterjunkan untuk memberikan penanganan medis dan bantuan gizi. Polresta Bandara Soekarno-Hatta bertindak cepat setelah mengetahui kondisi Muhammad Faris, balita berusia 2 tahun 6 bulan, anak dari seorang tukang sapu di bandara yang telah 8 bulan menderita stunting. Tim dokter kesehatan Polresta Bandara langsung diterjunkan ke lapangan. Mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menemukan Faris menderita tuberkulosis atau TBC, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan serius. Sebagai wujud kepedulian, Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta AKBP Joko Sulistiono juga bertandang langsung ke rumah sang balita. Ia ingin memastikan kondisi terkini Muhammad Faris. Kunjung ke rumah saudara adik Firsa, di mana orang tuanya ini adalah bekerja sebagai cleaning service di area Bandara Suta. Tentunya tadi kita cek untuk terdapat gangguan kesehatan terhadap adik Firsa ini dan sudah dilakukan pengobatan di puskesmas. Kami dari Polresta Bandara Suta akan membantu untuk mengontrol dan membawa untuk pengobatan secara kontinu di puskesmas terdekat bekerja sama dengan dokter Polresta Bandara Suta. Begitu juga untuk perbaikan gizi, kami juga memberikan bantuan makanan yang bergizi dan berprotein kepada Firsa karena dari hasil penimbangan tadi itu berat badan masih kurang, yaitu dalam bentuk susu, habis itu roti, telur, habis itu juga makanan lainnya. Di samping penanganan medis, Polresta Bandara juga sigap memberikan bantuan makanan bergizi, susu, vitamin, dan buah untuk mendukung pemulihan gizi Faris yang berat badannya di bawah ideal. Pak, saya terima kasih khususnya kepada Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang telah membantu warga saya atas program ini. Karena saya sakit, kena penyakit plek. Udah berobat hampir 8 bulan di rumah sakit. Alhamdulillah sangat bersyukur. Pemerintah ini sangat berskala. Syukur, alhamdulillah. Sebagai bentuk kepedulian jangka panjang, Polresta Bandara Soekarno-Hatta menjadikan Faris sebagai anak asuh dengan perawatan berkala oleh tim dokter agar tumbuh sehat dan kuat. Dari Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polsek Pangkur, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur menjarap aspirasi masyarakat dengan menjalankan program Ngopres. Program ini mengajak ngopi bareng masyarakat dan berdialog santai untuk memecah berbagai masalah. Dalam rangka mendekatkan diri dengan masyarakat serta menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, Kapolsek Pangkur AKP Nur Hidayat bersama Babin Kamtibmas Desa Pohkonyal, Kecamatan Pangkur, Aibto Subagio, melaksanakan kegiatan ngobras atau ngopi bareng masyarakat dengan warga RT 1 RW 1 Dusun Pohkonyal 1, Desa Pohkonyal, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kegiatan ngobras ini bertujuan untuk menjalin komunikasi, menyerap aspirasi, serta menampung berbagai permasalahan yang disampaikan masyarakat secara langsung. Dengan suasana santai sambil menikmati kopi, warga dapat lebih terbuka menyampaikan masukan maupun keluhan terkait kondisi sosial maupun keamanan di lingkungan mereka. Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandopotan Tampu Bolon, menegaskan bahwa ngobras merupakan salah satu bentuk pendekatan humanis Polri untuk hadir di tengah masyarakat. Kegiatan seperti ini sangat efektif karena masyarakat bisa menyampaikan aspirasi tanpa sekat. Polri hadir bukan hanya sebagai pengayom, tetapi juga sebagai sahabat masyarakat. Warga pun menyambut baik kegiatan ini karena merasa lebih dekat dengan aparat kepolisian dan memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Pusat Keuangan Polri terus menunjukkan kesiapan untuk mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Dalam asesmen Tim Penilai Nasional Kemenpan RBRI, Pusko Polri memaparkan kinerja positif 3 layanan unggulan berbasis digital
serta implementasi 6 area perubahan sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Berlangsung di lantai 6 gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan pada Kamis 18 September 2025, asesmen dan evaluasi oleh tim penilai nasional yang diketuai oleh Canggi Hangga Wicaksono disambut langsung oleh Kapuske Polri Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari. Dilanjutkan dengan peninjauan beberapa sarana dan prasarana penunjang kinerja Puske Polri. Kapuske Polri Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir Puske Polri berhasil menjalankan kinerja yang positif, mulai dari pengelolaan anggaran yang transparan, penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, hingga penyaluran belanja modal untuk dukungan operasional Polri. Capaian tersebut berdampak pada kestabilan Kamtipmas dan perekonomian nasional. Dalam asesmen menuju WBBM, Puske Polri menampilkan 3 layanan unggulan. Pertama adalah penerbitan sertifikat pembayaran atau Certificate of Payment untuk memastikan pembayaran tagihan belanja modal lebih tertib dan bebas pagu minus. Kedua adalah percepatan penyaluran anggaran direktif Kapolri melalui aplikasi Telak dan Selaras, sehingga penyaluran anggaran tepat waktu dan akuntabel. Ketiga, digitalisasi pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan melalui aplikasi Puske Presisi yang memudahkan pengawasan dokumen secara elektronik dan lebih transparan. Puske Polri juga memaparkan implementasi 6 area perubahan yang menjadi indikator penilaian WBBM, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hari ini Pusat Keuangan Polri menerima tim penilai dari Kementerian Pan-RB tentang zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Puske Polri telah menerima penghargaan wilayah bebas korupsi di tahun 2021 dan saat ini kita meningkatkan status ke tahap selanjutnya, yaitu upaya mencapai wilayah birokrasi bersih melayani. Dan Puske Polri telah mempunyai berbagai inovasi-inovasi yang tentunya akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan penilaian ini. Kapuske Polri menegaskan transformasi digital dan penerapan 6 area perubahan adalah langkah nyata untuk mendukung reformasi birokrasi nasional. Dalam rangka penguatan jati diri keuangan Polri pada saat WBK melalui komitmen kerja tepat itu sebenarnya kita luncurkan pada saat meraih WBK. Pada saat WBBM ini kita kuatkan lagi jati dirinya dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, mulai pembuatan Pataka Puske Polri, pembuatan dana kors, brevet, hari keuangan, pembuatan himne, yang dampaknya kita harapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi personel kita. Kemudian pada saat BPK kita membangun presisi 1.0, saat ini kita sudah sampai di Puske Presisi 5.0 dengan peningkatan-peningkatan yang selalu signifikan. Jadi setiap tahun kita mengidentifikasi kebutuhan apa yang akan kita buat, apa yang kita butuhkan. Jadi modul-modul yang kita tambahkan saat ini adalah bentuk perubahan yang signifikan dari sebelumnya menjadi saat ini. Melalui nilai kerja tepat, terdiri dari terpercaya, efektif, efisien, partisipatif, akuntabel, dan tertib, serta moto pelayanan setulus hati, tanpa tatap muka dan bebas biaya, Pusat Keuangan Polri siap memperoleh zona integrasi wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.